pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Om Swastiastu. Selamat pagi. Pagi, Pak. Baik. Sungkari ya, semoga kalian diberkahi kesehatan ya, kebahagiaan juga, keceriaan dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa, silakan anak-anak yang sudah ditugaskan untuk memimpin doa, pimpin doanya terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk semua anak-anak ya. Ini nampaknya dari sisi kehadiran, Pak lihat ada yang tidak hadir ya. Jadi untuk itu kita akan langsung saja mulai pembelajaran kali ini. Nah, pada pembelajaran kali ini kita melanjutkan pembelajaran terdahulu, di mana masih berkaitan dengan materi kelas surya. Submateri yang kita bahas kali ini adalah rotasi dan revolusi bumi. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang planet dalam, di mana salah satu bagiannya adalah bumi. Kemudian karakteristik dari bumi itu salah satunya adalah memiliki skala rotasi dan skala revolusi. Ya, masih ingat? Nah, apa yang dimaksud dengan skala rotasi itu? Silakan. Skala rotasi adalah waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali berotasi pada porosnya. Skala rotasi bumi yaitu 23 jam 56 menit 4 detik atau dibulatkan menjadi 24 jam. Ya, bagus sekali ya Risma ini ya. Kemudian kita lanjut ke skala revolusi. Siapa yang masih ingat skala revolusinya? Revolusi bumi adalah peristiwa perputaran bumi mengelilingi matahari. Skala revolusi bumi adalah 365 hari. Oke, lanjut. Itu pembelajaran yang sudah kita lakukan sebelumnya anak-anak ya. Materi yang terkait dengan materi yang akan kita kaji saat ini, yaitu tentang rotasi dan revolusi bumi. Nah, sebagai tambahan motivasi ya anak-anak ya, supaya kalian terhubung dengan apa sih sebenarnya manfaat mempelajari rotasi dan revolusi bumi, ini bisa kalian lihat pada fenomena kehidupan sehari-hari saat ini ya. Saat ini kan tren ada orang yang terutama yang menyukai sepak bola itu ya, mereka bergadang ya, kemudian untuk menambah motivasi sedikit, Bapak akan share screen ya. Ternyata ada beberapa bagian negara yang memiliki waktu siang dan malam dengan komposisi yang tidak sama. Alias, waktu siangnya jauh lebih lama daripada waktu malamnya. Kondisi atau fenomena ini disebut midnight sun. Oke, ya. Itu tentang midnight sun, anak-anak ya. Jadi midnight sun itulah salah satu fenomena yang terjadi di belahan bumi yang terutama di belahan bumi yang lain ya. Kemudian hal lain, bagaimana kalian bisa memiliki zodiak ya. Kemudian kita akan lanjut tujuan pembelajaran kita ya. Pertama, kalian bisa menganalisis dampak rotasi bumi ya. Kemudian menganalisis dampak revolusi bumi. Kemudian nanti membuat karya tentang dampak rotasi dan revolusi bumi. Kemudian mampu mengomunikasikan ya dampak rotasi dan revolusi dengan lisan dan tertulis dengan benar.
Jadi nanti dari tujuan pembelajaran ini, kalian akan dinilai kemampuan pengetahuannya ya. Nanti pengetahuannya itu dinilai dengan tes ya, quiz. Kemudian keterampilannya ya, bagaimana kalian membuat produk clipping nanti. Kemudian mengkomunikasikannya, nanti Bapak nilai penilaiannya lewat bagaimana kalian menjawab pertanyaan ya, kemudian mengajukan pertanyaan, melakukan presentasi baik secara lisan maupun tertulis. Masuk ke bagian inti ya. Di bagian inti pembelajaran ini kita akan mulai dari orientasi masalah dulu ya. Kan? Dibaca orientasi masalahnya. Siapa yang bisa membaca ini? Di akhir bulan Desember, Nyoman melihat matahari terbit di ufuk timur. Nyoman merasa matahari agak bergeser agak ke selatan hari itu. Siang hari, Nyoman melihat matahari berada di atas kepalanya. Kemudian sekitar pukul 13.00 Wita mencoba menelpon kakaknya yang bekerja di Amerika. Kemudian tatkala senja, Nyoman melihat matahari tenggelam di barat. Tiba-tiba, kakaknya menelpon balik dari Amerika dan mengeluh dengan kalimat begini. Nyoman, di Amerika saat ini musim salju. Kenapa kamu telepon kakak tadi saat jam malam? Nyoman bingung dengan beberapa kalimat kakaknya. Kenapa di Amerika malam? Kenapa di Amerika musim salju? Oke, terima kasih Agnia. Nah, dari fenomena ini, anak-anak ya, kalian kan sudah Bapak kemarin share lewat WA, Bapak sudah bimbing kalian dengan Pak bagikan LKPD yang Pak share kepada kalian. Nah, dari LKPD itu kalian sudah dibimbing seperti ini ya, kemarin ya, seperti ini, LKPD tentang rotasi dan revolusi, kemudian bahan ajar, kemudian Bapak juga bimbing kalian untuk melakukan diskusi di dalam kelompok masing-masing, untuk mendiskusikan, membuat perumusan masalah, kemudian bagaimana mengumpulkan data sehingga bisa memecahkan masalah yang ada dari fenomena yang ada pada LKPD tersebut. Itu ya, di kemarin sudah kalian lakukan. Nah, berikutnya akan bimbing sedikit tentang bagaimana penyelidikan kalian tentang rotasi dan revolusi bumi ini ya. Akibat perputaran bumi pada porosnya atau rotasi bumi, maka akan terjadi beberapa peristiwa di bumi, yaitu 1. Terjadinya siang dan malam. 2. Terjadinya perbedaan waktu di berbagai tempat di muka bumi. 3. Gerak semu harian bintang. 4. Perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Peristiwa revolusi bumi akan mengakibatkan 1. Perbedaan siang dan malam. 2. Gerak semu tahunan matahari. 3. Perubahan musim. 4. Perubahan kenampakan rasi bintang. Anak-anak diharapkan nanti melakukan presentasi setelah kalian selesai mendiskusikan dengan teman. Baik, anak-anak siapkan diri untuk presentasi. Mengapa di Indonesia siang dan di Amerika malam? Menganalisis data. Rotasi bumi adalah proses perputaran bumi pada porosnya dari arah barat ke arah timur
dengan kemiringannya 23,5 derajat. Rotasi bumi menyebabkan beberapa dampak bagi bumi, diantaranya 1. Terjadinya siang dan malam. Yang sesi berikutnya, mungkin dari yang kelompok lain dulu ya. Rumusan masalah. Mengapa matahari terbit di timur dan tenggelam di barat? Mengapa di Indonesia siang dan di Amerika malam? Mengapa di Indonesia tidak ada musim salju? Analisis data. Dampak rotasi bagi kehidupan di bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Waktu yang diperlukan sekali putaran adalah 23 jam 56 menit. Bumi berotasi dari barat ke timur. Akibat dari rotasi bumi adalah terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang menghadap matahari mengalami waktu siang, sedangkan yang membelakangi matahari mengalami waktu malam. Baik, bagus sekali ya. Terima kasih ya. Dari penyampaian dari Edis ya. Kemudian tadi Yarmiase sudah bagus. Jadi penyampaian kalian. Nah, barangkali ada yang lain lagi yang ingin menambahi? Dapat disimpulkan bahwa untuk memecahkan permasalahan Newman, kita harus memahami konsep rotasi dan revolusi bumi serta akibatnya. Baik, seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulan yang sudah permasalahan dari Newman sudah dipertegas dan diuraikan secara lebih luas kembali, walaupun dari kelompoknya Anda yang ini sudah mendekati ya. Nah, untuk kelompoknya yang lain mungkin perlu nanti dalam merumuskan masalah itu lebih diperdalam lagi ya. Sudah bagus proses pembelajarannya. Silakan yang bertugas membuat rangkuman. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Silakan. Jadi Rangkuman. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Dampak rotasi bumi. 1. Terjadi siang dan malam. 2. Terjadinya gerak semu harian matahari. 3. Terjadinya perbedaan waktu. Dampak revolusi bumi. 1. Perbedaan lamanya siang dan malam. 2. Terjadinya gerak semu tahunan matahari. 3. Terjadinya pergantian musim. Oke, baik, bagus ya. Apa yang disampaikan oleh Idris sebagai rangkuman kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini. Berikutnya, kita akan melakukan refleksi dulu, anak-anak ya. Nah, sekarang anak-anak bisa mengerjakan kuis ya. Kuis. Berikutnya, kalian nanti sebagai tindak lanjutnya, kalian kerjakan nanti tugas ini ya. Tugas membuat clippingnya ini ya. Tugas. Untuk pelajaran selanjutnya ya, anak-anak akan belajar tentang materi rotasi dan revolusi bulan. Sebelum pembelajaran di YouTube, silakan anak-anak yang bertugas mimpin doa penutup, silakan pimpin doanya. Allah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, matur semua anak-anak ya. Hari ini pembelajaran kita sudah kita akhiri. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya ya.